Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk melihat dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apakah kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran terhadap energi kamu di masa lalu, atau memang masih menggambarkan bagaimana energi kamu, atau mungkin menggambarkan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini masih mengarah terhadap diri kamu, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu belum mampu untuk dieksekusikan. Kenapa saya mengatakan belum mampu untuk mengeksekusikan? Karena satu energi tersebut belum berani, yang seakan-akan kondisi keberanian itu masih dipermainkan terhadap kondisi perasaan. Perasaan masih dipergunakan, tetapi sudah menyadari bahwasannya kebahagiaan tersebut tidak pernah untuk didapatkan. Jangankan kebahagiaan,
situasi ketenangan saja tidak pernah diterima oleh satu energi tersebut. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari sifat ataupun karakter pihak lain. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat ataupun karakter? Bisa saja pihak lain saya kategorikan seseorang yang hanya mampu untuk memberikan kondisi kekecewaan daripada kondisi kenyamanan. Sudah memberikan suatu kekecewaan, pergi meninggalkan tanpa memberikan suatu penjelasan yang pasti. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar belum seimbang. Kenapa saya mengatakan belum seimbang? Mungkin diri kamu masih mendapatkan yang namanya kekecewaan. Dari unsur kekecewaan tersebut, kamu berusaha untuk mencari suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut tujuannya untuk mendapatkan suatu penyembuhan dan suatu ketenangan. Seharusnya ketika diri kamu sudah menyadari kamu tidak pernah mendapatkan suatu kebahagiaan, kamu harus bisa mengikuti hati nurani kamu. Kamu harus bisa mengikuti naluri kamu. Kalau hati nurani kamu bergerak secara negatif, ikuti. Kalau posisi naluri kamu bergerak secara positif, ikuti. Karena pergerakan itu yang menentukan diri kamu untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, kartu yang melambangkan kondisi diri kamu masih bersedih dari sesuatu hal yang selama ini kamu perjuangkan. Bisa saja apa yang saya katakan terhadap sesuatu hal yang kamu perjuangkan itu berkaitan terhadap hubungan asmara kamu, berkaitan terhadap pekerjaan kamu, berkaitan terhadap hubungan bisnis kamu. Yang dimana ketika diri kamu melakukan tindakan tersebut, semuanya meninggalkan diri kamu dan semuanya pergi seperti orang pecundang. Ini kartu yang saya pegang, Wak Geng. 8 cawan. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini masih menggambarkan bagaimana kondisi kamu saat ini? Atau memang perkataan saya ini menggambarkan terhadap kondisi yang pernah kamu rasakan di masa lalu?
Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya itu cocok terhadap diri kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonet ataupun tidak resonet. Sebelum saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut, sekali lagi saya mengatakan terhadap diri kamu, tinggalkan, lepaskan, ikuti naluri kamu, ikuti pergerakan intuisi kamu, karena ketika diri kamu mengikuti pergerakan tersebut, kamu akan mendapatkan yang namanya kesembuhan secara alami. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Kalau memang diri kamu masih ingin bertahan, komunikasikan secara tegas. Tetapi kalau memang diri kamu tidak ingin bertahan terhadap kondisi hubungan kamu, komunikasikan juga secara tegas. Karena yang saya takutkan, kalau sudah posisi batin kamu rusak, itu akan menyangkut terhadap mental kamu juga akan rusak dan dampaknya terhadap berbagai aspek. Mulai dari keuangan, pekerjaan, dan hubungan bisnis kamu akan terganggu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, dan kondisi batin dia, mungkin untuk saat ini tidak beda jauh dari kondisi energi kamu. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena yang namanya hukum tabur tuai pasti berlaku. Dia memutuskan suatu tali asmara terhadap diri kamu, dan untuk saat ini kondisi diri dia pun menerima suatu kekecewaan dan sedang bersedih ataupun ditinggalkan. Manusia ini sudah ditinggalkan dan manusia ini mencoba untuk pergi tanpa memiliki suatu tujuan, mengarah terhadap diri kamu, tetapi respon dari diri kamu tidak sinkron dengan apa yang dia harapkan. Eight of Cups. Terlalu banyak kesedihan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, giliran diri dia yang menerima kesedihan tersebut. Manusia ini sedang mencari suasana ketenangan, dan manusia ini sedang berusaha untuk menarik diri agar kondisi batin dia pun tenang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Page of Wands. Satu tongkat. Kalau saya menarik tongkat tersebut, sepertinya yang membuat diri kamu merasa kecewa karena orang yang kamu prioritaskan masih lebih mendominasi untuk bersenang-senang. Orang yang kamu perjuangkan masih lebih mendominasi untuk menikmati kebebasan. Kebebasan itulah yang tidak bisa kamu terima, sehingga diri kamu ingin pergi, tetapi masih ada unsur kasihan. Kenapa saya mengatakan masih memiliki unsur kasihan? Mungkin kamu beranggapan, kapan ini manusia bisa berubah? Bagaimana mungkin bisa berubah kalau sifat dan karakter dia lebih mendominasi terhadap seseorang yang penuh egois dan arogan? Sekuat apapun diri kamu memperjuangkan suatu kebenaran, kalau orang yang kamu hadapi
pandai untuk memutarbalikkan suatu opini menjadi suatu fakta, lagi-lagi kamu yang akan disalahkan. Pace of Wands lebih mendominasi manusia itu untuk dimengerti, untuk dipahami, untuk menuntut segala sesuatu harus bersifat sempurna, tetapi manusia itu tidak bisa memberikan suatu kebahagiaan terhadap orang yang memberikan diri dia tindakan secara tulus. Ingin bebas, ingin berpetualang, ingin bersenang-senang, tidak cukup satu, lebih dari satu. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu kedua ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa saya akan memutarbalikkan pembicaraan saya, di mana ketika diri saya memutarbalikkan pembicaraan saya, ini manusia terlalu egois, tetapi keegoisan dia justru membuat diri dia ingin pergi dan tidak memiliki suatu tujuan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Lagi-lagi kartu pedang. Tongkat, cawan, dan pedang. Kartu ketiga keluar kartu pedang. Pedang bukan berarti menggambarkan hal positif, melainkan hal negatif. Sekalipun menggambarkan hal positif, itu karena diri kamu yang menciptakannya agar diri kamu bisa mendapatkan suatu kondisi untuk dihargai dan untuk merasa nyaman. Pedang, Wage, 9 pedang. Saya rasa ini lebih mendominasi terhadap kondisi pemikiran kamu, yang dimana pemikiran kamu sedang kacau, berantakan, dan perasaan kamu gelisah serta menyimpan sisi trauma atau sisi depresi dari seseorang yang selama ini kamu perjuangkan tetapi masih memiliki suatu kebebasan. Ini Dewa Geng. Atau jangan-jangan di masa lalu kamu pernah diancam, atau jangan-jangan di masa lalu harga diri kamu diinjak, atau jangan-jangan seluruh keuangan kamu dimanipulatif. Karena kemunculan kartu ketiga ini seakan-akan menyimpulkan kamu begitu sangat menyesal menjalin suatu hubungan. Kenapa ya bisa dipertemukan? Kenapa ya saya bisa memberikan ketulusan? Kenapa ya pemberian saya tidak pernah dihargai? Kenapa ya perjuangan saya, pengorbanan saya tidak bisa dipahami dan tidak bisa dimengerti? Seperti dianggap formalitas diri kamu. Nine of Swords, sudah saatnya diri kamu udah untuk mengubah agar pemikiran kamu itu tidak kacau kembali. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Nine of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia ini ada yang sedang dia pikirkan. Ada yang sedang dia prioritaskan, tetapi membuat diri dia tidak mampu untuk menyelesaikan yang sedang dia pikirkan tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan justru membuat diri dia seperti menerima suatu ancaman permasalahan yang begitu sangat besar. Permasalahan yang saya kategorikan ini bisa saja mengarah terhadap keuangan, hubungan asmara, pekerjaan, ataupun bisnis. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini kartu yang mengarah dan lebih mendominasi terhadap diri kamu. Kenapa? Walaupun diri kamu sudah menerima suatu kekacauan dari orang yang kamu perjuangkan,
sehingga diri kamu merasa sangat bersedih, tetapi lagi-lagi kamu selalu mempertunjukkan kebaikan kamu dan kesabaran kamu. Selalu memaafkan, selalu memberikan kesempatan, tetapi kenyataannya apa? Berbeda, bukan? Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk memberikan kebaikan kamu. Tetapi kebaikan yang kamu berikan itu lagi-lagi masih dihadapkan terhadap orang yang sangat egois. Sangat egois. Terlalu sabar, iya. Terlalu mencintai, bisa saja saya mengategorikan tidak atau iya. Terlalu baik diri kamu, sehingga diri kamu seakan-akan menerima berbagai beban dan tanggung jawab yang dimana beban itu di luar dari dugaan kamu. The Empress, dari sisi lainnya, ada sesuatu hal yang sedang kamu tunggu. The Empress, dari sisi lainnya, sepertinya untuk saat ini ada sikap pemberontakan yang ingin kamu lakukan. The Empress, dari sisi lainnya, sepertinya diri kamu sedang berusaha untuk memperjuangkan kondisi mental. The Empress, kalau saya arahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia ini masih merenung kebaikan kamu dan ketulusan kamu. Dan manusia ini belum sanggup kehilangan diri kamu dan merasa kesepian. Saya rasa keempat kartu yang saya pegang ini menyesal memperlakukan diri kamu di luar dari dugaan kamu, sehingga diri kamu bersedih, tetapi diri dia masih berharap kembali terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Chariot. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu yang saya pegang ini mengharuskan diri kamu untuk mengubah, melepaskan, serta ikuti intuisi kamu. Karena ini kartu akan mendapatkan keberuntungan, ketenangan, dan kebahagiaan kalau kamu mengikuti pergerakan intuisi kamu. Berbeda jauh kalau saya mengarahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut. Dia akan merasa belum sanggup move on dari diri kamu kalau kamu sudah bersikap tegas. Dia yang akan mencari diri kamu apabila diri kamu memberikan tarik ulur di dalam hubungan kamu. Dia yang akan meminta maaf terhadap diri kamu kalau kamu mencoba untuk tidak memprioritaskan diri dia. Di mana kartu ini pun berbicara ada suatu hal yang di luar dari dugaan kamu akan kamu dapatkan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu 10 pedang. 10 pedang, kalau saya menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik seakan-akan menyimpulkan suatu pengkhianatan, dikecewakan, disakiti, dilukai. Kalau kamu belum bisa untuk mengubah dan memberikan suatu keputusan terhadap kesedihan kamu, dan tidak memberikan tindakan secara tulus, serta diri kamu masih menahan pemberontakan dari batin kamu, kamu akan selalu dihianati. Akan selalu dihianati. Semua yang menentukan adalah pergerakan kamu dan tindakan kamu. Tindakan kamu yang memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, dan tindakan kamu yang akan memberikan diri kamu suatu keterpurukan.
Ingat, sebelum saya menutup pembicaraan saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Apa yang saya lihat, itu yang saya beritahu terhadap diri kamu. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.